Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Debat publik pasangan calon gubernur Aceh putaran ketiga ricuh akibat pendukungnya beradu fisik sehingga debat harus dihentikan. Kasus demam berdarah Denji mulai merebak di Kabupaten Aceh Utara selama beberapa bulan terakhir. Program Ketahanan Pangan Nasional terus digalakkan termasuk membentuk gugus tugas untuk kolaborasi program nasional. Debat publik pasangan calon paslon gubernur ketiga berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat paslon nomor urut 1 Bustami Hamzah Fadil Rahmi sedang menyampaikan visi dan misi. Kericuhan dipicu oleh sejumlah pendukung paslon nomor urut 2 Muzakir Manaf Fadlullah yang naik ke panggung debat. Mereka memprotes penggunaan mikrofon terpasang di kerah baju Bustami Hamzah yang dinilai sebagai alat bantu. Melihat kejadian tersebut, para pendukung Bustami M. Fadil Rahmi pun ikut maju ke atas panggung debat sehingga suasana menjadi nyaris tak terkendali. Debat yang berlangsung di salah satu hotel di Aceh Besar terpaksa dihentikan oleh Komisi Independen Pemilihan KIP Provinsi Aceh karena kondisi keamanan di dalam ruangan tidak memadai untuk melanjutkan acara debat. Debat kandidat ketiga pun akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena waktu sudah berakhir dan tidak ada debat publik lanjutan. Ini kan semestinya ini debat terakhir ya, karena memang kita dari sejak awal merencanakan 3 debat publik gitu. Pertama alhamdulillah berjalan lancar, yang kedua juga berjalan lancar, namun yang ketiga menyusul adanya indikasi ya penggunaan barang elektronik yang melekat di tubuh ya, maka kemudian ya sebagaimana teman-teman ketahui ya, sehingga ya terjadi protes yang kemudian terhenti ya pada saat debat sedang berlangsung. Debat yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berakhir karena waktu debat telah ditetapkan selama 2 jam, yakni pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Nasional dan global. Kami melihat bahwa Debat publik pasangan calon paslon gubernur Aceh yang dihentikan karena ricuh tidak akan diulang. Debat publik putaran ketiga telah berakhir dan tidak diulang karena kedua paslon dan tim pemenangan tidak menemukan kesepakatan. Debat paslon gubernur putaran ketiga yang berlangsung di salah satu hotel pada Selasa malam tidak berjalan maksimal. Kericuhan antara kedua pendukung paslon mendorong Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh resmi mengakhiri debat terakhir dan tidak ada debat ulang. Pasca kericuhan, kedua belah pihak sempat dimediasi oleh KIP Aceh hingga sepakat melanjutkan debat dari sisa waktu. Namun saat debat kembali dimulai, kericuhan kembali terjadi sehingga harus dihentikan. Menyusul terjadinya kegaduhan dalam debat publik ketiga semalam, itu dilatari oleh komplain dari para pendukung salah satu paslon yang mengindikasikan paslon lainnya menggunakan alat elektronik yang melekat di
kerah bajunya. Jadi menyusul terhenti sebelumnya sehingga sudah melewati batas waktu dan kemudian tidak bisa dilanjutkan lagi debat publik ketiga, dan kami menyampaikan tidak ada debat publik berikutnya. Meski demikian, tahapan pilkada tetap berjalan hingga hari pemungutan dan perhitungan suara pada 27 November 2024. Debat ketiga diikuti oleh dua paslon gubernur, yakni nomor urut 1 Bustami Hamzah Fadil Rahmi dan paslon nomor urut 2 Muzakir Manaf Fadlullah. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Satreskrim Polres Aceh Timur masih menyelidiki penyebab kebakaran mobil salah satu tim sukses pasangan calon paslon Bupati Aceh Timur Senin dini hari lalu. Polres Aceh Timur bekerja sama dengan tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah bukti. Bukti yang didapatkan di lokasi kejadian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumut untuk diidentifikasi. Hasil pemeriksaan Lab 4 diharapkan bisa mengungkap fakta apakah mobil tersebut terbakar atau dibakar. Setiap barang bukti yang terdapat dalam TKP ini semua kita ambil, kemudian melalui dengan sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan. Nanti kemungkinan akan dibawa oleh tim laboratorium forensik ke Lab 4 Polda Sumatera Utara untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa kebakaran atau merupakan suatu tindak pidana dibakar. Satu mobil tim sukses paslon Bupati Aceh Timur nomor urut 1 ludes terbakar diduga disebabkan oleh OTK di kediamannya Desa Senebok Buluh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Mobil milik Munazir diduga dibakar pada Senin dini hari. Kejadian bermula, Munazir bersama temannya baru pulang dari kampanye paslon Haji Sulaiman Tole dan Abdul Hamid Apong di salah satu desa. Sebelum kembali ke rumah, Munazir sempat nongkrong di salah satu warung di desanya, lalu melanjutkan pulang ke rumahnya. Karena tidak bisa tidur, ia duduk di ruang tamu dan dengar suara mencurigakan di luar rumah dan bagian depan mobilnya mengeluarkan asap dan api. Saya di awalnya pulang habis kampanye bersama dengan tim Sah Sulaiman Abdul Hamid. Sampai ke kampung saya pukul 2. Saya duduk singgah di warung depan rumah. Dalam 1 jam saya masuk ke rumah. Mobil dari awal saya pulang saya sudah parkir di bersebelahan dengan rumah. Saya coba istirahat, saya tidak bisa tidur. Lalu saya duduk di ruang tamu, saya main handphone sama merokok. Tiba-tiba lama sedikit, tiba-tiba saya mendengar bunyi truk bunyi gitu. Saya keluar, api sudah masuk depan mobil. Kap depan mobil itu sudah dipenuhi dengan api semua. Sebelum kejadian, ia mengaku pernah mendapatkan beberapa kali ancaman. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kasus demam berdarah Denji, DBD di Kabupaten Aceh Utara merebak selama beberapa bulan terakhir. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara merawat puluhan pasien DBD. Petugas RSUD Cutmutia mencatat 28 warga terjangkit DBD pada September. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Sejak 3 bulan terakhir, warga yang berkunjung ke rumah sakit tersebut mengalami lonjakan, terlebih saat memasuki musim hujan. Sebagian besar pasien mengeluhkan demam, batuk, pilek, sakit kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan, sebagian besar dari mereka terkonfirmasi DBD. Kita melihat di kondisi pada waktu musim penghujan banyak air tergenang, di situ tempat perindukan nyamuk, ya nyamuk Aedes sebagai faktor dari penyakit DBD kan. Jadi hari ini ya tetap kita menganjurkan bagaimana caranya mungkin menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali Jumat bersih, gotong royong dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya penularan atau perindukan nyamuk tadi.
Jika pada tahun lalu pasien yang terjangkit DBD umumnya anak-anak, namun tahun ini didominasi pasien dewasa dengan jenis kelamin laki-laki. Sebagian besar berasal dari Lok Sumawe dan Aceh Utara. Masyarakat diimbau menggiatkan kembali aksi bersih gotong royong. Langkah ini untuk mencegah perindukan dan penularan nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan DBD. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.